Jebakan merasa pintar. Saya, teman-teman, maupun seorang expert sekalipun bisa jadi pernah mengalami ini. Bagaimana fenomena ini bisa kita bahas? Kita lanjut terus dengan judul Dunning-Kruger Effect. Tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Dan ke depan saya akan punya program sharing yang diberi nama Things. Yaitu sesuatu yang teman-teman bisa dapat materinya atau manfaatnya, bahkan bisa sharing ke teman-teman yang lain. Di episode yang pertama kali ini, saya akan bahas materi yang menarik yang berjudul Dunning-Kruger Effect. Teman-teman ada yang sudah pernah dengar? Kalau belum, yuk kita lanjut. Di tahun 1995, ada seseorang yang namanya MacArthur Wheeler. Dia merampok sebuah bank. Dan pada saat itu, perampokan itu berlangsung sangat unik. Karena saat merampok, si Wheeler ini tidak menggunakan penutup muka atau penutup wajah selayaknya perampok-perampok yang lain. Bahkan, di salah satu rekaman CCTV bank tersebut, dia sempat melambaikan tangannya ke arah kamera. Ini menarik, dan ketika polisi dengan mudah menangkap, dia memiliki alasan bahwa saya telah melumuri wajah saya dengan lemon. Nah, sejak saat itu, dunia gempar menyebut dirinya sebagai The Invisible Man. Yaitu alasan dia melumuri wajahnya dengan lemon, itu menjadi populer dan terkenal saat itu. Kekonyolan itu ya. Nah, ketika polisi mendalami, "Hai Wheeler, kenapa kamu sangat pede dengan keputusanmu melumuri wajahnya dengan lemon?" Dia menjawab, karena zaman dulu, orang saat menulis surat yang sifatnya rahasia itu dengan tinta berbahan lemon dan baru bisa dibaca di atas kertas dengan cahaya atau sinar tertentu. Nah, dia merasa dengan melumuri wajahnya dengan lemon, itu tidak akan tertangkap kamera. Fenomena unik ini memancing dua orang bernama David Dunning dan Justin Kruger untuk meneliti lebih lanjut, yaitu terkenal saat itu dengan sebutan Problem of Metacognition. Di tahun 2009, tulisannya sempat dipublish di media publikasi di saat itu dan terkenal dengan sebutan The False Expert. Apa itu? Yaitu terjadi saat seseorang gagal memahami keahlian atau kognitifnya namun merasa menjadi yang paling terbaik pada bidangnya. Nah, kalau teman-teman merasa ada orang yang seperti ini, gimana sih kita mengenali ciri-cirinya? Yang pertama, biasanya dia tidak nyambung dengan pendidikan atau bidang keahliannya. Lalu yang kedua, pekerjaannya pun tidak menuntut dia memiliki ekspertis seperti yang dia akui. Apalagi sesuatu yang terkait dengan bidang keahlian. Sertifikasinya nggak ada, pernah belajar di mana juga nggak jelas. Nah, ini juga biasanya terjangkit kepada orang-orang yang terjebak dalam Dunning-Kruger Effect. Dan yang terakhir, dia juga nggak punya prestasi terhadap bidang keahlian yang selalu dia akuin. Jadi ini adalah 4 hal yang kita bisa tahu orang ini sedang terjangkit nggak ya Dunning-Kruger Effect gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga sering menemukan seseorang yang namanya Profesor Browsing kan. Jadi ketika kita merasa sudah browsing di Google, dapat beberapa artikel gitu ya. Lalu kita juga pernah mengalami training dengan hanya beberapa jam saja, kita merasa menjadi yang paling mahir dan menjadi paling ahli. Itu biasanya terjangkit ke kalangan kita di dewasa sekarang ini. Nah, dengan gampang kita akan lihat di layar bahwa bagaimana Dunning-Kruger Effect ini bisa tergambar. Yaitu sumbu Y atau sumbu vertikal kita sebut tentang kepedeannya, kepercayaan diriannya, dan sumbu X-nya itu adalah pengetahuan yang sebenarnya dia memahami terhadap bidang tersebut. Di saat kita awal-awal melihat suatu fenomena keilmuan baru, kita biasanya terperanjat gitu ya, dan semangat biasanya mempelajari hal yang baru. Lalu seiring berjalannya waktu, biasanya inilah puncak yang paling berbahaya. Jadi ketika kita baru belajar dan baru sedikit kenal ilmunya, tapi kita sudah merasa aku tahu semuanya. Ditambah lagi fenomena ini bahaya nih, ketika ada teman-teman atau lingkungan kita yang merasa menyebut kita suhu atau master, sharing dong ilmunya, wah keren banget. Ajarin dong dan segala macam. Ini membuat kita merasa di titik atas kepedean yang tertinggi, tapi sejatinya keilmuan yang kita tahu itu baru sedikit gitu ya. Ketika kita berlanjut belajar, maka kita kadang merasa ternyata masih banyak nih yang belum saya pahami. Karena semakin didalami ilmu itu seperti
kita minum air garam, semakin haus gitu ya. Lalu orang akan semakin merasa aku nggak bakal bisa nih lewat ini semuanya. Jadi tingkat kepedean kita dalam mempelajari ilmu sesuatu yang dalam itu kadang-kadang kita berada di tingkat yang terbawah, merasa agak pesimis gitu ya, karena saking banyaknya ilmu yang kita dalamin. Lalu ketika kita lanjutkan, ini mulai masuk akal. Jadi kita sudah mulai menemukan pola-pola, dan orang yang expert biasanya merasa bahwa semua ini kompleks. Ilmu itu kompleks. Ada keahlian yang perlu kita dalami dengan butuh waktu yang sangat panjang gitu ya, butuh proses. Nah, secara sederhana saya membagi beberapa kondisi yang mungkin kita akan mengalami ini. Jadi kalau yang paling rendah itu kita nggak tahu dan kita nggak merasa kita nggak tahu. Itu yang paling berbahaya. Lalu kita itu tahu kalau kita nggak tahu. Nah ini udah mulai lumayan nih. Kita mulai bisa belajar biasanya di posisi saat ini. Lalu selanjutnya tahu kalau kita itu sudah tahu. Nah ini sudah mulai pada titik yang kita sebenarnya udah dapat nih keilmuan atau ekspertisnya itu. Dan ternyata ketika orang sudah merasa expert itu yaitu dia mengalami pada tahap yang namanya kita itu nggak tahu kalau kita sudah tahu banyak. Jadi expert itu merasa kurang biasanya. Dia selalu belajar lebih dalam lagi. Nah, ini juga nyambung nih dengan yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell dalam buku yang terkenal itu, Outliers. Dia bilang bahwa kita butuh 10.000 jam untuk menjadi seorang expert. Namun 10.000 jam itu bukan berarti kita mengulang-ulang sesuatu yang sama, tapi yang sifatnya harus deliberate practice. Hari ini latihannya besok berbeda dengan latihan besok. Levelnya selalu naik. Itulah deliberate practice. Di buku itu juga disimulasikan kalau kita mau jadi expert, kita berandai-andai satu hari kita berlatih 8 jam dan dalam satu minggu 5 hari, maka kita butuh waktu 4,8 tahun untuk menjadi seorang expert. Itu kalau konsisten. Itu ya. Jadi betapa kalau kita mau jadi expert itu butuh pekerjaan atau pelajaran terhadap bidang tersebut dengan luar biasa effortnya gitu ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa mengalami Dunning-Kruger effect ini? Semuanya bisa ngalamin ternyata teman-teman. Saya mungkin pernah dan sering, teman-teman juga mungkin pernah, bahkan seorang expert sekalipun itu bisa mengalami yang namanya Dunning-Kruger effect. Nah, ada tips nih dari saya sebelum menutup video kali ini ya, bagaimana biar kita tidak terhindar dari Dunning-Kruger effect. Yang pertama, kita perlu membangun personal branding. Dan itu bukan pencitraan, karena kalau personal branding itu harus berangkat dari sesuatu values yang kita punya, nilai yang kita punya. Bukan cuma mau memoles diri kita agar seperti orang lain, tapi sebenarnya nilai kita nggak ada, gitu ya. Yang kedua, continuous learning. Jadi belajar itu nggak kenal waktu, nggak kenal umur, dan nggak kenal tempat. Di masa sekarang ini kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Ini menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam Dunning-Kruger effect. Dan yang ketiga, kita harus menentukan. Kita harus making decision kita mau jadi ahli di bidang apa. Seperti kalau di ilmu human capital ada yang namanya T-shape, nanti kita akan bahas di video yang lain. Kita perlu tahu nih mau dalam di bidang apa, dan di ilmu-ilmu yang lain kita cukup tahu secara general saja. Dan yang terakhir, cara terbaik belajar adalah mengajarkannya, tapi yang penting jangan anti kritik. Yang membedakan seseorang terjebak dalam Dunning-Kruger atau enggak, itu biasanya ada dua hal. Dia berhenti untuk menimba ilmunya, dan yang kedua dia anti kritik atau tidak dapat menerima masukan. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam dua hal tersebut. Steve Jobs selalu bilang, stay hungry, stay foolish. Jadi kita selalu lapar terhadap sebuah ilmu pengetahuan dan selalu merasa kurang cukup karena pengetahuan itu betapa luasnya dan perlu diperdalam. Dan saya punya quotes nih untuk teman-teman biar semangat belajar, termasuk buat saya sendiri gitu ya. Yang pertama, quotes dari Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, katanya, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya dari Mahatma Gandhi, keren juga nih. Hiduplah seakan-akan kamu mati besok, tapi belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Lalu Albert Einstein juga pernah bilang, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi kalau kita merasa ahli, merasa expert, biasanya kita bisa menjelaskan ke orang lain itu dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan dengan bahasa yang rumit. Jadi kalau kita merasa belum bisa menjelaskan sesuatu dengan simple, maka sebenarnya kita belum expert di bidang itu. Dan untuk teman-teman yang muslim, itu ada hadis yang sangat powerful dan menarik.
yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Allah ya, yang menuntut ilmu dan dia memilih ilmu itu dalam sebuah jalan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi luar biasa keagungan dalam menuntut ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir, saya mengucapkan semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman mau share silakan, bebas, dan kalau ada yang mau materinya, monggo boleh tulis di komen, saya akan kirim materinya kepada teman-teman semua. Dan yang penting juga, jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan kalau teman-teman merasa ini channelnya bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman yang lain, dan boleh juga untuk next videonya mau dibahas tentang apa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, klik subscribe, share, dan klik loncengnya. Terima kasih.